Bab 1064. Papi. Uhuk-uhuk. Carla terbatuk beberapa kali. Kemudian dia bersembunyi di bawah selimutnya dan berbisik. Papi, di rumah ada seorang paman yang tinggal di kamar yang sama dengan Mami. Daniel tertegun. Apa, tinggal di satu kamar? Ya, Carla berkata dengan sedih. Paman itu tersenyum dan terlihat sangat baik. Tapi aku tidak menyukainya. Lagi pula dia bukan papiku. Carla, kamu bilang mereka tinggal di kamar yang sama. Apa benar? Daniel bertanya dengan cemas. Paman Duke Louis itu tinggal di kamar Mami. Ya, aku melihatnya mengenakan piyama dan pergi ke kamar Mami. Kemudian dia tidak keluar lagi. Carla berbisik. Papi, di dalam buku tertulis bahwa jika laki-laki dan perempuan tinggal di kamar yang sama, mereka bisa menghasilkan seorang bayi. Apa mungkin mereka akan memberikanku beberapa adik laki-laki dan perempuan? Tidak boleh. Daniel tiba-tiba menjadi cemas. Sama sekali tidak boleh. Oh, Carla tercengang. Carla, apa kamu ingin makan bakpao babi buatan Nenek Riana? Daniel tiba-tiba bertanya. Mau. Carla berkata. Tapi, di tempat Mami tidak ada. Papi akan membawakannya untukmu. Daniel berkata sambil menyeka rambutnya dengan handuk mandi. Apa kamu mengantuk? Tidak. Bisa bertemu dengan Papi. Carla tidak takut sama sekali. Carla sangat senang. Kapan Papi datang? 1,5 jam lagi. Daniel melihat jam dan baru pukul 7:30. Tepat jam 9 Papi akan datang. Oke, aku tunggu Papi. Setelah menutup telepon, Daniel segera memerintahkan Rian yang sedang menunggu di luar untuk pergi ke dapur dan menyiapkan bakpao babi. Sudah jam segini, Tuan bukannya istirahat dengan baik. Kenapa malah minta bakpao babi? Rian mengerutkan keningnya. Dia sangat khawatir dengan kondisi Daniel. Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Kenapa kamu banyak omong? Daniel berkata dengan tidak senang. Baiklah. Rian tidak bisa berbuat apa-apa. Dia segera pergi ke dapur untuk mengambil bakpao babi kesukaan Carla. Memasukkannya ke dalam kantong kertas dan memberikannya kepada Daniel. Ini sudah malam. Anda mau pergi kemana? Daniel mengabaikannya dan bergegas keluar dengan membawa kunci mobil. Rian merasa tidak tenang dan diam-diam mengikutinya. Daniel mengemudi ke villa sisi utara. Sesampainya di sana ia menghentikan mobilnya dan masuk melalui pintu belakang. Villa keluarga Moore dijaga ketat dan memiliki berbagai sensor inframerah. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyelinap masuk ke dalam. Tetapi Daniel bukan orang biasa. Dia langsung masuk melalui jendela loteng. Kemudian masuk ke kamar Carla. Pada saat ini, Carla sedang duduk di tempat tidur, menyelimuti tubuhnya hingga membentuk tenda kecil. Memeluk boneka alpacanya, dan melihat ke arah pintu menunggu kedatangan papinya. Ketika sebuah suara datang dari belakangnya, Carla terkejut. Kemudian dia berbalik, dan melihat sosok yang dikenalnya. Dia berteriak dengan kaget, "Papi!" Kemudian tangan kecil itu mengangkat selimutnya dan bergegas menghampirinya dengan penuh semangat. Carla. Daniel memeluk Carla dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Coba Papi lihat. Apa demamnya sudah turun? Masih sedikit demam. Dahi Carla masih menempel stiker penurun demam yang dibuat oleh tabib Hansen. Papi. Mana bakpao babiku? Ini. Daniel mengeluarkan bakpao babi yang ada di dalam kantong kertas yang masih hangat itu. Cobalah. Hehehe. Terima kasih Papi. Carla sangat senang. Dia mengambil bakpaonya dan memakannya di pelukan papinya sambil berkata, "Malam hari, aku hanya memakan bubur sayur. Perutku sangat lapar. Makanlah pelan-pelan. Jangan buru-buru." Daniel membelai rambut Carla dan menatapnya dengan lembut. "Tapi amandelmu meradang sekarang. Jadi kamu tidak boleh makan terlalu banyak. Makan satu saja ya." "Iya." Carla mengangguk dengan patuh. Daniel menemukan sekotak susu di kamar dan memanaskannya dengan air mendidih dan memberikannya kepada Carla. "Minum susu jangan sampai tersedak." "Terima kasih Papi." Carla memeluk leher Daniel dan berkata dengan penuh kerinduan. "Papi, akan sangat bagus jika keluarga kita bisa hidup bersama selamanya. Pasti akan ada hari itu." Daniel masih memiliki harapan untuk masa depan. "Beri Papi sedikit waktu. Papi pasti akan menyatukan kembali keluarga kita." Bab 1065. Itu bagus. Carla sangat gembira. Apa kita bisa bersatu kembali setelah Mami dan aku sembuh?
Papi akan mencoba yang terbaik. Daniel menyentuh wajah kecilnya. Oke, Carla ayo tidur. Papi akan pergi menemui Mami. Kalau begitu berjanjilah padaku. Jangan berdiskusi dengan Mami. Carla tiba-tiba menjadi gugup, meraih tangan Daniel dan berkata, janji ya. Jangan khawatir. Papi tidak akan berdiskusi dengan Mami. Daniel mencium keningnya dan membantu berbaring. Istirahatlah. Kita akan bertemu lagi lusa nanti. Oke, Carla mengangguk dan melihatnya pergi dengan tidak rela. Daniel keluar dari jendela dan menutup jendela. Sekelompok pasukan yang ditempatkan di luar memperhatikan ada pergerakan. Mereka melihat ke belakang. Tetapi Daniel sudah menghilang dalam sekejap. Beberapa orang itu tidak melihat apa-apa. Mereka hanya merasa ada bayangan melintas. Mereka mengira itu bayangan ranting pohon. Jadi mereka tidak memperdulikannya. Lagi pula, saat ini sedang badai hujan dan angin. Beberapa suara terdengar normal. Daniel memanjat ke balkon kamar Tracy. Hatinya merasa tidak tenang. Jika Duke benar-benar tidur di ranjang yang sama dengan Tracy, mungkin dia sendiri akan sangat marah. Dia sangat cemas. Membuka paksa pintu geser di dekat balkon. Dan berpura-pura masuk seperti kilat. Ternyata benar. Duke memang benar ada di sana. Tapi dia bersandar di sofa dengan selimutnya. Sedangkan Tracy memeluk bantal dan tidur nyenyak di tempat tidur. Dia mengenakan piyama sutra putih. Selimutnya turun, memperlihatkan kaki rampingnya yang indah dan bokongnya yang seksi. Daniel mengerutkan kening, berjalan dengan cepat dan merapikan selimutnya. Kemudian memelototi Duke yang sedang tertidur. Dan berpikir orang ini pasti sudah melihatnya. Duke sepertinya merasakan sesuatu. Dia bergerak dan hampir terbangun. Daniel segera bergegas dan memukul belakang lehernya. Leher Duke mengendur dan terkulai ke bantal. Daniel memegang kepalanya, memapahnya berbaring, dan menutupinya dengan selimut. Meskipun dia sangat membenci orang ini, tapi Daniel tahu bahwa Duke adalah pria yang baik. Dia hanya ingin menjaga Tracy di sini. Karena setiap ada badai petir, kondisi penyakit Tracy pasti akan kambuh. Kecemburuan adalah kecemburuan. Tetapi Daniel tidak akan benar-benar menyakiti Duke. Setelah selesai mengurus Duke, Daniel menutup jendela dan tirai. Sekelompok pasukan yang ditempatkan di luar melihat sebuah bayangan dan mengira itu adalah Duke. Jadi mereka tidak mempedulikannya. Daniel juga mengunci pintu. Kemudian, dia melepas jaketnya dan berbaring di tempat tidur. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkan tangannya di bahu Tracy, membawanya ke dalam pelukannya. Obat tabib Hansen sangat efektif. Tidak peduli bagaimana Daniel menyentuhnya, Tracy tidak terbangun. Dia malah meringkuk dengan lembut di tangannya. Seperti anak kucing yang jinak. Daniel mencium dahinya dan menatapnya dengan tenang dalam kegelapan. Emosi yang rumit bergejolak di dalam hatinya. Dia benar-benar berharap bahwa waktu bisa berhenti, sehingga dia bisa berada di sisinya selamanya. Namun ada terlalu banyak rintangan di depan. Dia harus menyelesaikannya satu persatu. Sekarang, dia hanya ingin tidur nyenyak. Karena dia sudah benar-benar sangat lelah. Daniel mengatur jam tangannya pukul 5 pagi. Lalu memeluk Tracy. Kemudian tertidur. Di sofa sebelahnya Duke juga tertidur dengan nyenyak. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Daniel tepat ada di depannya sedang memeluk calon tunangannya. Di luar, Naomi mendengarkan suara guntur. Dia khawatir Tracy akan terbangun karena suara itu. Tapi tidak ada pergerakan sama sekali malam ini. Nampaknya obat tabib Hansen benar-benar berguna. Naomi tidak mempedulikannya dan berbalik untuk pergi. Dia memberi perintah kepada sekelompok pasukan yang berdiri di luar pintu. Jaga dengan baik. Jika ada pergerakan segera beritahu aku. Baik, bab 1066. Daniel benar-benar lelah. Terlebih lagi, dengan Tracy yang berada dalam pelukannya. Ia semakin tidak ingin melakukan apapun. Hanya ingin terus memeluknya. Dan tidur dengan tenang. Sudah sejak lama Daniel sulit untuk tidur. Jarang sekali ia dapat tertidur pulas seperti malam ini. Hujan deras dan gemuruh petir di luar sama sekali tidak mengganggu tidurnya. Tracy juga sama sekali tidak bereaksi. Tertidur dalam pelukannya. Dalam tidurnya, ia hanya merasa ada orang yang memeluknya. Pelukannya terasa hangat dan nyaman. Waktu perlahan-lahan berlalu. Dalam sekejap, alarm pun berbunyi. Daniel terbangun. Dengan membuka matanya, melihat Tracy dalam pelukannya.
Ada kelembutan yang langsung mencekik hatinya. Perlahan-lahan, ia mendekatkan tubuhnya pada Tracy, mengecup kening, pipi, dan bibir. Ia ingin terus seperti ini. Selamanya tidak akan melepaskannya. Namun, terdengar suara gerakan dari luar. Ia harus segera pergi. Daniel mencium bibir Tracy sekali lagi, enggan untuk berpisah darinya ketika ia hendak beranjak bangun. Duke tiba-tiba bergerak, menampilkan tanda-tanda akan segera bangun. Ia merasa jengkel membayangkan Duke yang mungkin akan berusaha mendekati Tracy saat ia pergi. Ia pun dengan nakal mencium leher Tracy dengan keras-keras, meninggalkan bekas cupang yang dalam pada kulitnya, lalu pergi melalui jendela. Di luar, para pengawal baru saja mengganti giliran jam kerja, sehingga tidak ada orang yang menyadari keberadaannya. Duke perlahan-lahan terbangun dalam keadaan linglung di dalam kamar, merasa nyeri pada bagian leher kepalanya. Ia pun perlahan-lahan memijat dan mendekat ke tempat duduk. Ia membukakan matanya mengawasi seluruh isi kamar itu. Selain Tracy dan dirinya, sama sekali tidak ada kejanggalan. Aneh, kenapa bisa sesakit ini? Duke terheran-heran. Saat itu juga, Tracy memamerkan badannya dan tanpa sengaja menyingkapkan selimutnya, menampilkan kaki panjangnya yang ramping, serta sebelah bagian bokongnya yang seksi. Duke sejenak tercengang, terpana melihatnya. Tanpa sadar ia menelan air liurnya, merasakan ada sesuatu yang mulai bergetar dalam tubuhnya. Namun, ia segera mengalihkan pandangannya, terus-menerus berkata kepada dirinya sendiri, tidak boleh melihat yang tidak-tidak. Tidak boleh, tidak boleh. Ia berjalan dengan kepala yang tertunduk, lalu melihat Tracy kembali dengan mata menatap ke arah lain. Namun anehnya, ia tiba-tiba melihat ada tanda bekas orang tidur di bantal sebelah Tracy. Bahkan ada sehelai rambut yang pendek di atasnya. Apa-apaan ini? Duke mencondongkan tubuhnya untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba, Tracy terbangun. Mata besarnya yang cerah itu tiba-tiba terbuka, dengan dingin menatap Duke. Duke terpana menatapnya. Kedua orang itu pun saling bertatapan. Hingga akhirnya Duke terkejut dan segera menjauh. Tidak disangka, Tracy beranjak duduk sambil mengernyitkan alisnya. Terlihat tidak senang. Kamu ternyata orang seperti itu. Bukan. Aku tidak melakukan apa-apa. Duke buru-buru menjelaskan. Aku tadi melihat selimutmu melorot ke bawah. Jadi aku ingin menyelimutimu kembali. Lalu, apa yang kamu lakukan padaku semalam? Tracy bertanya tajam. Tidak ada, aku hanya tidur di atas sofa. Sama sekali tidak melakukan apapun. Duke pun panik. Aku benar-benar hanya menyelimutimu. Percayalah, baiklah. Aku yakin kamu tidak akan berani. Tracy menatapnya sejenak, lalu beranjak pergi ke kamar mandi. Terima kasih sudah menjagaku semalam. Sebaiknya kamu sekarang kembali beristirahat. Aku mau mandi dan bersiap-siap. Nanti kita sama-sama turun untuk sarapan. Baik. Duke menghembuskan napas lega. Tampaknya Tracy tadi sengaja menakutinya. Bukan sungguh-sungguh mencurigainya. Ia memang sama sekali tidak melakukan hal-hal buruk. Namun tetap saja ia dikagetkan oleh pertanyaan Tracy. Duke merapikan selimut di atas sofa, lalu memakai sepatunya, bersiap-siap keluar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam kamar mandi. Oh, ada apa? Duke bergegas menghampirinya. Apa yang terjadi? Duke, dasar kamu munafik. Tracy menunjuk bekas cupang di lehernya. Amarahnya meluap-luap, hingga ia menggertakkan giginya. Berani-beraninya kamu memanfaatkan kondisiku yang sedang sakit dan tidak sadar itu untuk berbuat macam-macam padaku. Aku tidak. Bab 1067. Duke menerima pukulan di matanya. Salah satu matanya pun bengkak menghitam. Ia menutup matanya dan keluar dari ruangan itu dengan sedih. Merasa ingin menangis menerima tuduhan seperti itu. Naomi terkejut melihat kejadian seperti itu. Duke Louis, kamu kenapa? Aku benar-benar tidak, Duke berkata sambil mengerucutkan bibirnya. Merasa disalahkan. Ia pun berjalan kembali ke kamarnya. Wajah Naomi penuh curiga. Ia mengetuk pintu kamar Tracy dan berjalan masuk ke dalam. Nona Tracy, kenapa bangun sepagi ini? Apa Nona baik-baik saja semalam? Lumayan, ini pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir aku dapat tidur nyenyak, meski di tengah badai hujan tadi malam.
Tracy keluar dari kamar mandi dan membuka pintu ruang ganti pakaian, lalu memilih baju yang akan dipakainya hari ini. Bagus kalau begitu. Naomi menghela napas lega, lalu bertanya kepadanya. Tadi aku melihat ekspresi muram Duke Louis saat keluar kamar, ia bahkan menutup salah satu matanya. Apa yang terjadi? Aku meninjunya. Amarah Tracy bangkit kembali mengingat kejadian tadi. Aku mengira dia benar-benar pria yang baik dan sopan. Tak disangka, ternyata ia berani mencari kesempatan dalam kesempitan. Apa yang dia lakukan? Naomi semakin penasaran. Jangan bergosip. Tracy melihat sekilas. Bersiap-siaplah. Nanti jam 8 tepat kita berangkat. Aku mau mengurus acara penyelesaian proyek Ocean Wild. Baik. Naomi menganggukkan kepalanya. Menuruti perintah Tracy. Tracy pun ganti baju. Lalu mengunjungi kamar Carla. Ketika ia membuka pintu, Carla sudah bangun. Windy sedang menyisir rambutnya. Dengan dua orang pelayan sedang membereskan kamar di sampingnya. Carla, Tracy tersenyum dan berjalan masuk. Mami, Carla dengan manis menyapanya. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Tidak mau tidur sebentar lagi? Tracy duduk di depan meja rias. Dengan lembut menatap bayangan Carla di cermin. Mami, apa boleh aku bertemu dengan Papi, Kak Carlos, dan Kak Charles pagi ini? Carla menatap Tracy penuh harap. Tracy terpana sejenak. Carla yang baru sehari tidak pulang ke rumah, namun sudah merindukan mereka. Tampaknya ia benar-benar tidak dapat tinggal di sini. Kakek baru saja meninggal. Papi, Kak Carlos dan Kak Charles pasti sedang sedih. Saya ingin menemani mereka, kata kakek Sanjaya. Besok adalah acara pemakaman kakek. Aku ingin pergi ke sana. Ucapan Carla terangkai begitu rapi, mampu menjelaskan bagaimana pemikirannya sendiri. Saya sudah bertanya pada kakek Hansen. Hari ini cukup melakukan peninjauan. Kalau tidak ada demam, berarti sudah tidak ada masalah. Kalau begitu, siang ini kamu istirahat baik-baik di rumah. Nanti pergi setelah Mami pulang. Kalau kamu tidak demam lagi, Mami baru mengantar kamu pergi. Ya. Tracy mencoba berkompromi. Oke. Carla menganggukkan kepala menuruti maminya. Terima kasih Mami. Anak baik. Tracy mengecup keningnya. Nanti kalau rambutmu sudah rapi, turun ke bawah bersama Kak Windy untuk sarapan ya. Ya, Carla langsung duduk dengan tegak. Sangat kooperatif. Windy dan Tracy tersenyum menatap satu sama lain. Lalu melanjutkan mengepang rambut Carla. Ketika Tracy bersiap untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara seorang pelayan wanita. Ya ampun. Kenapa bisa ada dua bakpao di dalam gelas? Semuanya jadi gepeng. Salah seorang pelayan buru-buru mengingatkannya. Mungkin Nona Carla sudah lapar. Jadi ia diam-diam menyembunyikan bakpao di dalam gelas. Tidak apa-apa. Kita bereskan saja. Iya. Pelayan tadi pun langsung menganggukkan kepalanya. Tracy tidak terlalu memedulikan kata pelayan itu. Ia hanya berkata kepada Carla. Carla, lain kali kalau kamu lapar, kamu bisa makan di atas meja. Jangan membawa makanan naik ke atas ranjang. Baik Mami. Carla merasa bersalah. Pelayan pun membuang bakpao yang sudah berbentuk pipi itu ke dalam tong sampah, lalu melanjutkan merapikan ranjang Carla. Tracy tiba-tiba melihat jelas bentuk bakpao itu. Ternyata bakpao berbentuk babi kecil. Ia sejenak terpana. Jelas-jelas tidak ada bakpao berbentuk babi kecil di rumah ini. Tidak ada orang yang dapat membuatnya. Kenapa Carla bisa punya bakpao itu? Apa mungkin? Tracy mengangkat wajahnya menatap Carla, berusaha memancingnya. Kenapa bisa ada bakpao berbentuk babi kecil di sini? Carla buru-buru menundukkan kepalanya. Tangan kecilnya memelintir bajunya. Tidak berani berbicara. Mungkin karena sudah tergencet. Jadi bentuknya mirip seperti babi kecil. Windy berkata dengan santai. Bisa jadi. Tracy tidak banyak berbicara. Namun ekspresi Carla dengan jelas menunjukkan, semalam pasti ada orang yang datang ke sini. Bab 1068. Jendela harus ditutup, supaya angin tidak masuk ke dalam. Tracy berpura-pura berjalan mendekati jendela, untuk mencari petunjuk di ambang jendela. Namun, karena tadi malam hujan deras, tidak ada jejak kaki atau sidik jari yang tertinggal. Setelah dipikir kembali, seandainya Daniel benar-benar datang tadi malam, ia pasti tidak akan meninggalkan jejak apapun. Biar aku saja.
Nona Tracy. Seorang pelayan datang menuju jendela dan membersihkan sisa-sisa air hujan di ambang jendela. Ganti juga tempat tidurnya. Tracy mengingatkan. Lalu segera pergi keluar. Ia kembali ke dalam kamar untuk memeriksa sekali lagi. Kali ini, ia menemukan sesuatu. Di atas bantalnya ada sehelai rambut pendek berwarna hitam. Rambut Duke berwarna pirang. Rambut pendek berwarna hitam ini pasti bukan miliknya. Ternyata, pria itu benar-benar datang tadi malam. Tracy mengernyitkan keningnya. Amarahnya meluap. Tok-tok. Saat itu juga, terdengar suara seorang pelayan dari luar. Nona Tracy, sarapan sudah siap. Nona Carla juga sudah turun ke bawah. Sedang menunggu Nona. Oke, Tracy menenangkan perasaannya dan melangkah keluar. Tracy, Duke baru saja beranjak keluar dari ruangan ketika dia berhadapan dengan Tracy. Ia pun menghentikan langkahnya. Aku semalam benar-benar tidak. Aku tahu, Tracy merasa sedikit bersalah. Maaf, aku yang salah telah sembarangan menuduhmu. Hah, kamu akhirnya mempercayaiku. Duke bersemangat. Aku sama sekali tidak pergi menghampirimu semalaman. Sungguh, karena ingin menyelimutimu pagi ini, aku baru menghampirimu. Tapi, aku sama sekali tidak menyentuhmu. Aku bersumpah. Baiklah, aku paham. Tracy merasa malu. Aku yang salah paham. Aku belum memahami masalah dengan jelas. Malah langsung memukulmu. Aku benar-benar minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Asalkan kamu percaya kalau aku bukan orang jahat. Itu sudah cukup. Duke begitu gembira. Tapi, kenapa bisa ada bekas kemerahan pada lehermu? Itu, Tracy berpikir sebentar. Lalu asal berkata, bekas gigitan nyamuk. Hah, Duke sedikit terkejut. Bagaimana bekas gigitan nyamuk bisa sebesar itu? Mungkin setelah nyamuk menggigitnya. Tanpa sadar aku menggaruknya. Tracy mulai mencari alasan. Sudahlah, tidak perlu memikirkannya lagi. Lebih baik sekarang kita turun ke bawah untuk sarapan. Oh, malam nanti aku akan mencari anti nyamuk. Supaya kamu tidak digigit nyamuk lagi. Duke berkata dengan sungguh-sungguh. Ada namanya lotion anti nyamuk. Oh iya, sepertinya ada. Sudahlah. Kamu sepertinya kurang tidur. Nanti selesai sarapan, sebaiknya kamu melanjutkan istirahat. Lalu, kamu sendiri bagaimana? Aku harus keluar untuk mengurus sesuatu. Aku akan pergi menemanimu. Kamu tidak perlu ikut. Aku akan pergi bekerja. Baiklah. Setelah Tracy selesai sarapan, dia langsung berangkat. Sebelum ia berpamitan dengan Carla, ia terus mengingatkannya untuk meminum obat tepat pada waktunya. Ia bahkan berjanji akan memeriksa Carla ketika ia pulang nanti malam. Carla dengan patuh menganggukkan kepalanya, berjanji akan menuruti segala kata-katanya. Ia juga ingin segera pulih kembali. Tracy pun memeluknya, lalu bergegas keluar. Besok, ia harus kembali ke negara Emron. Sebelum meninggalkan tempat ini, ia ingin menyelesaikan proyek Ocean Wild terlebih dahulu. Sehingga ia tidak perlu kembali ke kota Bunaken lagi. Mobil pun menuruni Bukit Haruna. Saat dalam perjalanan, ada sebuah mobil Rolls-Royce berwarna hitam yang melaju melewatinya dari belakang. Tracy tercengang. Mereka seharusnya berada di rumah sakit kan? Kenapa sudah kembali ke sini? Mungkin mereka pulang untuk mengambil barang. Naomi berkata, tadi aku melihat sekilas. Presdir Daniel juga berada di dalam mobil itu. Ikuti mereka. Tracy memerintahkan dengan pelan. Baik. Paula segera melaju mengejar mobil Rolls-Royce hitam itu. Mereka sedang mengikuti kita. Hartono melihat kaca spion mobil. Sedikit merasa takut. Sejak insiden dengan Presdir Devina, hubungan antara keluarga Moore dengan keluarga Wallen semakin renggang. Paula bahkan sudah tidak pernah mengangkat telepon atau membalas pesannya lagi. Tuan Daniel, apa Anda semalam? Ryan ingin menanyakan Daniel, namun tidak berani melanjutkan. Berhenti di depan. Daniel menduga bahwa Tracy sudah mengetahui kejadian sebenarnya. Namun, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, ini semua harus dihadapi. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.